Setelah kalian punya akun sekuritas, kemudian kalian mau mulai nih beli saham pertama kalian. Perusahaannya udah ada nih, udah kalian incer. Kemudian saat kalian masuk ke aplikasi sekuritas di HP kalian dan kalian ketik nama perusahaannya tuh, tampilan berikutnya yang muncul tuh kayak gini. Apaan ya? Itu pertanyaan pertama yang saya pikirkan ketika dulu waktu pertama kali mau beli saham saya. Yang ini apa? Ini fungsinya apa? Yang ini kenapa begini? Pusing nggak? Di video kali ini, saya mau jelasin secara sederhana maksud dari tampilan ini. Biar kalian nggak ngerasain apa yang saya rasain dulu. Dan yang penting nggak nyerah sebelum mulai beli saham kalian. Saya akan jelasin secara sederhana dan singkat apa itu bid, apa itu lot, kemudian bid lot ini apa, dan ax lot ini apa. Kemudian fungsi mereka itu apa sih? Jadi saya harap kalian nonton video ini sampai selesai ya, biar kalian bisa lebih memahami. Oke, kita mulai ya. Buat kalian yang belum tahu ini apa, ini adalah order book saham. Tampilan ini akan selalu muncul ya ketika kalian akan membeli ataupun menjual saham kalian. Sekuritas apapun yang kalian pakai, pasti akan muncul tampilan begini. Paling yang membedakan itu warna atau model tulisannya aja. Tapi intinya sama kok, sama-sama akan muncul order book. Sebelum saya jelasin lebih lanjut tentang order book ini, saya akan bikin sebuah ilustrasi sederhana untuk kalian. Kalian pernah nggak ngalamin ketika kalian pengen beli sesuatu, misalnya sepatu aja deh, biar gampang. Kemudian kalian pergi ke toko sepatu di sekitar rumah kalian. Ada beberapa toko. Kalian masuk tuh ke toko pertama. Kalian nanya harga sepatu yang kalian mau. Setelah itu kalian belum beli, nanya-nanya dulu nih. Kalian lanjut ke toko kedua. Sepatunya sama, model dan ukurannya semua sama, kualitasnya juga. Tapi kok harganya beda ya? Yang ini lebih murah daripada toko pertama tadi. Kemudian kalian mau mastiin lagi nih, kalian ke toko yang berikutnya. Sama, barangnya, kualitasnya semua mirip, tapi yang ini malah lebih mahal. Pertanyaannya, kok bisa ya? Barangnya sama tapi harganya beda-beda. Jawabannya adalah terserah penjual dong mau jual berapa. Barang-barang dia kok. Si penjual bebas menentukan harga barang dagangannya. Yang punya barang kan dia, bener gak? Sebagai penjual, sah-sah aja sih sebenarnya kalau dia pengen untung lebih banyak. Makanya harga jualnya dia bikin lebih tinggi. Kemudian, kalian sebagai pembeli, biasanya apa yang kalian lakuin? Pastinya, kalian balik ke toko yang harganya paling murah dong. Bener gak? Oh, barangnya sama, kualitasnya juga sama. Dan sebagai pembeli, sah-sah juga kalau kalian berharap dapat harga yang paling murah. Tapi kalau misalnya nih, kalian beli yang harganya mahal, ya bisa-bisa aja, terserah kalian, toh uang-uang kalian. Tapi agak aneh aja, ada yang murah kenapa harus beli yang mahal? Padahal kualitasnya sama, ya gak? Kemudian kalian bayangin, kalau ada sebuah pasar khusus yang mempertemukan antara penjual dan pembeli sepatu. Kita kasih nama pasar sepatu. Jadi di pasar sepatu ini, yang dijual itu cuma satu jenis sepatu yang kualitasnya sama. Siapa aja boleh jual, siapa aja boleh beli. Cara kerja pasarnya gini. Jadi, yang punya sepatu dan mau dijual harus bawa sepatunya ke pasar. Kemudian, nentuin harganya sendiri mau jual di harga berapa. Misalnya nih, mau jual di harga 200.000. Ya udah tulis aja tulisan gede 200.000.
Kemudian jajarin tuh sepatunya di belakang tulisan 200.000-nya secara berurutan. Jadi sistemnya cepet-cepetan aja. Penjual yang datang duluan, sepatunya dapat antrian paling depan. Jadi kalau penjual pertama, contoh si A deh, datang membawa 3 sepatu dan mau jual di harga 200.000. Jadi sepatunya dijajarin aja di belakang tulisan 200.000. 1, 2, 3. Gitu. Seterusnya, secara berurutan. Ngerti kan? Kemudian di sebelah harga 200.000 ada tulisan 300.000. Artinya sepatu dijual dengan harga 300.000. Penjual yang mau jual di harga 300.000 ya sama, jajarin sepatunya di belakang tulisan 300.000. Cepet-cepetan juga. Kalau contohnya si B deh, yang datang pertama bawa 4 sepatu, mau dijual di harga 300.000. Ya berurutan 1, 2, 3, 4. Kalau ada penjual yang lain, contohnya si C, bawa 2 sepatu dan mau ikutan jual di harga 300.000. Karena udah keduluan sama si B tadi, jadi mau gak mau ya dapat antrian ke 5 dan 6. Karena kan udah keduluan tadi, 4 sepatunya si B. Ya gak? Kemudian seterusnya bakalan ada harga 400.000, 500.000 dan seterusnya. Antriannya masing-masing. Mulai paham ya? Kemudian si X datang nih ke pasar, niatnya mau membeli sepatu. Sampai di pasar, dia lihat tuh banyak orang yang jualan sepatu. Harganya beda-beda. Dan dengan daftar harga seperti tadi, secara rasional nih, si X pasti pilih harganya paling murah dong, yaitu 200.000. Nah, secara otomatis kalau si X beli di harga 200.000, maka yang kebeli duluan adalah sepatu si A tadi. Karena dia kan antri pertama di barisan 200.000. Bener nggak? Jadi kalau laku sepatu si A tadi, ya berkurang dari yang 3 tinggal 2. Kemudian si Y datang nih, mau beli sepatu di harga 200.000 juga. Kebetulan nih sisa sepatu si A tadi kan masih ada 2. Jadi ya otomatis langsung kebeli tuh sama si Y, nggak perlu ngantri. Habis deh dagangannya si A. Kemudian si Z datang nih, mau beli sepatu juga. Jadi karena harga sepatu yang 200.000 tadi udah habis, saat ini harga termurah di pasar adalah 300.000. Bener gak? Dan karena si Z ini butuh, mau gak mau, dia beli juga tuh di barisan harga yang 300.000 tadi. Kalau si Z mau belinya 4 sepatu, maka kebelilah semua dagangan si B tadi yang ngantri di barisan 300.000. Tapi kalau si Z butuhnya 5, maka secara otomatis yang kebeli adalah 4 sepatunya si B dan 1 sepatu si C. Sesuai urutan ya. Jadi gak bisa tuh, misalnya butuhnya 4, maunya 3 punya si B, 1 punya si C, lompat. Gak bisa ya. Jadi sistemnya harus berurutan. Siapa cepat, dia dapat. Sampai sini paham ya? Itu kan dari sisi penjual. Kemudian dari sisi pembeli nih, katakanlah si F. Dia datang ke pasar, terus kan kelihatan tuh barisan harganya. Kemudian si F merasa, kok mahal-mahal banget ya? Boleh gak saya nawar di harga 100.000 per sepatunya? Boleh-boleh aja. Tapi karena belum ada penjual yang mau menjual sepatunya di harga 100.000, tadi paling murah kan 300.000 ya. Jadi mau gak mau nih, si F ikut antrian di bagian pembeli. Jadi nanti si F itu tulis pakai tulisan yang besar 100.000. Kemudian dia antri di belakang 100.000-nya. Tapi antriannya diwakilkan aja pakai kertas. Jadi per kertas itu mewakilkan 1 sepatu. Kalau misalnya si F butuhnya 3 sepatu, ya kertasnya nanti 3 lembar tuh di belakang tulisan 100.000 tadi. Dijajarin aja 1, 2, 3. Kemudian datang lagi si G, mau beli sepatu 2 di harga 100.000 juga. Karena udah keduluan si F tadi sebanyak 3 lembar antrian, maka mau gak mau si G antrian ke 4 dan ke 5.
Prinsipnya sama ya, sama kayak penjual yang tadi. Kemudian kalau ada si K nih contohnya, mau antri di harga 90.000. Ya, nanti antriannya ada di bawahnya. Dan seterusnya. Nah, ini adalah gambaran sederhana dari penawaran dan permintaan. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah barisan-barisan orang yang mau beli sepatu. Di sebelah kanan ini adalah barisan para penjual yang mau jual sepatu mereka. Sampai di sini paham ya soal cara kerja pasar sepatu ini? Kemudian saya mau ajak kalian balik lagi ke order book tadi. Dan order booknya saya sandingkan nih dengan transaksi di pasar sepatu. Saya tambahin di sini bid lot, as, dan as lot. Mulai kelihatan kan miripnya? Kita anggap ya order book ini adalah saham dari perusahaan A. Sama kayak di pasar sepatu tadi, di kolom bagian kiri ini adalah bagian orang-orang yang mengantri untuk membeli saham. Dan di sebelah kanan ini adalah orang-orang yang punya perusahaan A atau punya sahamnya dan mereka mau jual. Sederhananya, sebelah kiri ini adalah penawaran, sebelah kanan adalah permintaan. Yang kiri itu orang-orang nawar. Bisa gak saya beli saham perusahaan A di harga sekian? Yang di kanan adalah barisan orang-orang pemilik saham yang mau jual saham mereka di harga ini. Dan bid ini adalah harga penawaran. Angka-angka di bawah kolom bid ini adalah tanda harga yang dibikin para pembeli. Sama kayak yang 100 dan 90.000 tadi yang di pasar sepatu. Yang artinya para pembeli mau membeli di harga segini. Kemudian bid lot ini adalah jumlah lot yang nawar. Nah, angka di bawah bid lot ini adalah jumlah antrian lot di harga tersebut. Lot ini ingat ya, per 100 lembar saham. Yang ngantri berapa orang bang? Nggak tahu. Yang bisa kita ketahui hanya jumlah lot saham yang mau dibeli di harga segitu. Kalau jumlah orang yang ngantri, bisa aja 1 orang, bisa 10 orang, atau 100 orang. Intinya kita nggak tahu ya siapa-siapa yang ngantri dan berapa orang yang ngantri. Jelas ya? Kemudian, misalnya nih, kalian mau ikutan beli saham perusahaan A ini. Kalian mau ikutan beli di harga Rp199 sebanyak 1 lot. Maka angka di belakang harga 199 ini akan berubah menjadi 2.150. Nambah 1 lot. Karena satunya kan punya kalian tadi yang ikutan antri di harga 199. Kenapa antri ya bang? Ya karena sebelum kalian udah ada 2.149 lot yang juga ngantri di harga segitu. Kalau kalian malas ngantri, kalian bisa kok beli saham perusahaan A ini di harga Rp200 yang ready ini. Kalian bakalan langsung dapat nih. Kenapa? Karena ada 2.987 lot saham yang siap dibeli di harga Rp200. Jadi kalau kalian beli di harga 200, yang terjadi adalah angka di bawah as lot ini akan berkurang 1 lot. Karena 1 lotnya kan udah kalian beli. Sampai di sini paham ya? Kemudian kalau ada pertanyaan, bang, kalau saya beli di harga 208 ini, bisa nggak bang? Bisa banget dong. Dan langsung dapat juga, nggak pakai antri. Karena kan ini siap dijual. Tapi ya agak aneh aja. Kalau ada yang murah, kenapa harus bayar yang mahal? Ya gak? Lanjut ya. Jadi itulah cara memahami jual beli saham dari HP secara sederhana. Atau bisa dikatakan cara membaca order book. Saya udah berusaha nih menggunakan ilustrasi yang sederhana dan juga bahasa yang sederhana agar kalian bisa memahami dengan baik maksud dari video ini. Kemudian kenapa ini menjadi penting? Karena ketika kalian berniat untuk membeli ataupun menjual saham, mau gak mau kalian harus bisa membaca
order book ini. Kalian harus tahu nih, mau nawar di harga berapa, atau mau jual saham kalian di harga berapa. Jelas ya? Dan harapan saya, dengan adanya video ini, kalian udah mulai paham tuh, kenapa ketika membeli saham, kalian harus antri dulu, atau gak langsung dapat. Dan gimana caranya kalau kalian malas ngantri, alias mau langsung dapat saham incaran kalian. Dan yang paling penting nih, kalian gak nyerah sebelum mulai membeli saham hanya karena tampilan order book kayak gini. Dan seperti biasa, di akhir video, pesan saya cuma satu. Saham bukanlah instrumen investasi yang sulit dipelajari. Siapapun bisa beli saham. Asalkan kalian mau menyisihkan waktu kalian untuk belajar dan juga keberanian untuk memulai. Sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton dan kita obrolin duit lagi di video selanjutnya. Kalau ada yang murah, kenapa harus bayar mahal? Kok kayak iklan semprotan anti nyamuk ya?